Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentunya tentang fluidastatis ya. Di fluidastatis itu banyak sekali materinya ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi pertemuan kita ini akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Yuk simak penjelasannya. Nah, sebelum kita bahas tentang tekanan hidrostatis, kita bahas dulu nih, fluidastatis itu apa sih? Yang pertama kita bahas dulu tentang fluida. Fluida itu zat yang dapat mengalir dan memiliki sifat. Sifatnya itu yaitu diantaranya memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang ya. Dan fluida itu merupakan zat cair atau zat gas ya. Sedangkan statis itu diam. Maka fluidastatis itu yaitu apa? Zat cair atau zat gas yang diam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluidastatis, zat cair atau zat gas yang diam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan ya. Tekanan itu apa sih ya? Coba perhatikan gambar ini. Nah, sebelah kanan ini ada yang namanya sepatu high heels ya, betul gak? High heels ya, warna merah. Terus ada juga sepatu sneaker ya, sneaker ya, atau flat shoes ya. Pokoknya ada sepatu high heels, ada sepatu flat shoes ya. Kira-kira menurut kalian, bagi kaum perempuan biasanya itu lebih enakan menggunakan sepatu high heels atau menggunakan sepatu flat shoes? Ayo tebak. Tentu jelas yang paling enak itu pasti menggunakan sepatu flat shoes dong ya, walaupun memang lebih kayak keren pakai high heels ya, padahal pakai high heels itu lebih pegel, betul kan? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan, ini high heels, ini sepatu flat shoes. Kalau misalkan di high heels itu kan dia runcing ya, luas penampangnya itu kecil. Tapi kalau flat shoes dia luas penampangnya besar ya. Karena kita tahu kalau misalnya kita perhatikan ya, tekanan itu kan gaya dibagi luas penampang ya, otomatis si tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. High heels itu luas penampangnya itu kecil, maka ketika luas penampangnya kecil, tekanannya itu bakalan besar. Tapi kalau flat shoes itu luas penampangnya besar, artinya tekanannya kecil, makanya pakai sepatu itu lebih nyaman menggunakan flat shoes dibandingkan high heels. Karena tekanannya kalau pakai heels itu sangat besar, tapi kalau misalkan pakai flat shoes itu tekanannya kecil ya. Dimana tekanan itu kan F dibagi A ya, F itu gaya, A itu luas penampang, gaya itu Newton, A luas penampang 1 meter persegi, dan si P itu tekanan ya, satuannya Newton per meter persegi ya. Nah, itu tentang tekanan. Maka kita tahu bahwa menggunakan high heel sama si flat shoes itu lebih nyamanan pakai flat shoes ya. Nah, coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Ada gambar apa itu? Ternyata ya ada apa? Ada banyak tumpukan orang ya. Ada banyak tumpukan orang ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Bertumpuk ya, nggak ada kerjaan ya. Nah, orang-orang ini saling tumpah tindih. Nah, coba perhatikan di antara mereka-mereka ini siapa coba yang tentunya yang paling menderita. Yang paling menderita siapa? Apalagi kalau yang paling atas itu masanya itu besar, itu yang paling menderita. Tentunya betul sekali ya, yang paling bawah ya. Jadi yang paling bawah itu pasti dia yang paling menderita ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas kenapa yang paling bawah itu sangat menderita. Oke, coba perhatikan lagi gambar yang sebelah kanan lagi ya. Kita perhatikan itu ada bendungan. Mengapa bendungan semakin dalam itu dindingnya semakin tebal? Kenapa? Kalau kalian perhatikan ya, kalau main ke bendungan atau misalnya dilihat dari gambar sini, semakin bawah itu semakin tebal dindingnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu ya, kalau misalnya dilihat dari tumpukan orang itu, yang paling bawah tentunya yang paling sakit. Kenapa? Karena tekanannya sangat besar ya. Nah, sama halnya dengan bendungan. Bendungan itu semakin dalam, dindingnya itu semakin tebal. Kenapa? Karena semakin dalam itu tekanannya juga semakin besar. Makanya si bendungan itu dindingnya besar ya, meminimalisir si bendungannya agar tidak jebol ya. Itu dia tentang ilustrasi tentang tumpukan orang dan bendungan. Nah, dari gambar-gambar tersebut apa yang kita akan bahas?
Tentunya itu kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi tumpukan orang tadi, terus bendungan itu kenapa di bawahnya itu tebal dindingnya, karena semakin dalam itu ternyata tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Kalau kita berenang atau diving juga, kalau semakin dalam itu juga tertekan ya, pengap ya. Kenapa? Karena memang tekanannya paling besar itu semakin dalam. Nah, umpamanya itu kalau misalnya kita perhatikan ada gambar kotak dimasukkan ke dalam fluida. Ingat ya, fluida itu boleh zat cair, boleh zat gas. Bukan cuman air, boleh zat cair, bebas ya. Zat cair itu banyak, ada minyak dan lain sebagainya juga fluida. Gas juga boleh. Ini ceritanya ada fluidanya itu air, ada kotak dimasukkan ke dalam fluida. Ternyata apa yang terjadi, benda dimasukkan ke dalam air itu mengalami tekanan dari berbagai arah. Tekanan dalam fluida ya. Jadi kalau misalkan ada benda atau ada kotak dimasukkan ke dalam fluida, ternyata di sebelah kanan dan semua arahnya itu apa? Semua arahnya itu dia akan memiliki tekanan dalam fluida ya. Nah, tanda panahnya ini menunjukkan gaya yang diberikan air fluida benda. Gaya itu disebut gaya hidrostatis, dan benda itu mengalami apa? Mengalami tekanan hidrostatis ya. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka si bendanya itu dia akan mengalami tekanan hidrostatis. Oke. Ya, jadi tadi tumpukan orang, terus bendungan, diving, itu kan semakin dalam itu, ingat ya, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Pokoknya apapun itu bendanya, kalau dimasukkan ke dalam fluida, kalau kita berenang atau diving pun kita akan mengalami tekanan hidrostatis ya. Ternyata kita ketahui tadi nih, sepatu sama high heels itu kan dia memiliki tekanan. Tekanan itu gaya dibagi luas penampang ya. Tekanan mulanya itu, tekanan awalnya itu gaya dibagi luas penampang, di mana gaya itu satuannya Newton, luas penampang itu satuannya meter persegi. Nah, kalau misalkan tekanannya dalam fluida itu bagaimana? Ternyata tekanan dalam fluida itu dipengaruhi oleh beratnya ya. Jadi gayanya itu kan tekanan itu F dibagi A, si F-nya itu gayanya itu diubah jadi gaya berat, karena kita tahu benda dimasukkan ke dalam fluida, apapun bendanya punya massa, maka dia punya gaya gravitasi atau dipengaruhi gaya gravitasi, maka dia punya gaya berat ya. Makanya si F-nya diganti jadi massa kali gravitasi dibagi luas penampang. Nah, kita tahu juga kan waktu SMP kita belajar juga kan massa jenis. Massa jenis itu massa per volume ya, masih inget ya? Massa jenis itu massa per volume. Maka massa itu boleh diganti massa jenis dikali volume ya. Jadi boleh dilihat ya. Jadi massanya diganti jadi massa jenis dikali volume ya, dikali gravitasi dibagi luas penampang ya. Jadi tekanan itu boleh rho kali G kali volume dibagi A ya. Nah, terus kita juga tahu kalau misalkan volume itu kan luas alas kali tinggi ya. Volume itu luas alas kali tinggi. Berarti rho G volumenya diganti luas alas kali tinggi. Luasnya saling menghilangkan atas bawah. Maka tekanan hidrostatis boleh persamaannya menjadi rho GH. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, H itu kedalaman, satuannya meter ya. Oh iya, tekanan itu satuannya Newton per meter persegi. Tapi biasanya diganti dengan Pascal atau PA. Jadi 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Jadi sama aja ya. Ingat ya, pokoknya tekanan hidrostatis itu apa? Rho GH. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, H itu apa? Kedalaman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa nih? Nah, masih tentang tekanan hidrostatis. Jadi gini, kan tadi itu kita ilustrasikan orangnya itu kayak yang bertumpuk-tumpuk ya. Orangnya itu bertumpuk-tumpuk. Sedangkan kita tahu yang paling sakit itu pasti yang paling bawah. Artinya yang paling bawah itu dianggap tekanan yang paling besar. Nah, si tumpukan orang itu dianggap seperti apa? Seperti tumpukan apa? Tumpukan lapisan-lapisan cairan ya. Jadi fluida itu atau zat cair itu dia terdiri dari lapisan laminer ya, atau lapisan, beberapa lapisan. Jadi semakin dalam maka tekanannya itu semakin besar ya. Jadi kalau misalkan tumpukan orang itu dianggapnya membentuk silinder, tumpukan silinder boleh ya. Jadi ternyata tekanan dan kedalaman itu dia punya hubungan ya. Pokoknya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam atau semakin jauh si kedalamannya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke. Nah, di fluida statis ini kita harus ingat
ada 3 fakta penting yang harus kita ingat. Yang pertama itu, semua bagian fluida haruslah dalam keadaan setimbang, statis. Jadi si zat cairnya itu atau gasnya itu diam. Contohnya apa? Air di kolam renang, tapi gak ada ombaknya ya. Yang air kolam renang atau air yang ada di dalam gelas atau air yang di bak, pokoknya di zat cair atau gasnya itu diam. Karena memang salah satu syaratnya fluida statis itu keadaannya diam. Nah, yang kedua, faktanya itu tekanannya yang sama. Jadi semua titik pada kedalaman yang sama haruslah berada dalam tekanan yang sama ya. Jadi kita ketahui kalau misalkan kita perhatikan ya, ada tekanan yang dipengaruhi atmosfer ya, ada tekanan dari air juga ya, ada gaya apung ya, dan ada juga gaya berat. Dan yang ketiga itu, fakta yang ketiga itu apa? Gaya eksternal yang bekerja pada benda seluas A itu gaya akibat atmosfer ya, berat dan gaya apung ya. Ingat, pokoknya resultan gayanya itu harus sama dengan 0. Ada gaya-gaya apa aja nih kalau misalkan benda dimasukkan ke dalam fluida? Tentu tadi kan dibilang ya, ketika benda dimasukkan ke dalam fluida maka semua bidangnya itu ditekan dengan gaya hidrostatis. Nah, gaya hidrostatis itu maka si benda itu akan mengalami tekanan hidrostatis ya. Nah, si resultan gayanya itu kan harus sama dengan 0. Maka ingat, ternyata di tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh gaya berat atmosfer, berat bendanya, dan gaya apung ya. Jadi si tekanan atmosfer P0 ya, terus PA ya, terus juga gaya berat atau Mg, maka didapatkanlah tekanan mutlaknya itu. Kalau misalnya tekanan mutlak itu tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan mutlaknya itu sama dengan P0 tekanan hidrostatis, biasanya nilainya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah rho GH. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, H itu kedalaman ya. Jadi kalau misalkan murni tekanan hidrostatis itu kayak tadi rho GH. Tapi kalau misalkan tekanan mutlak itu ditambah dengan tekanan dari atmosfer atau dari luar, maka ditambah P0. P0 itu nilainya biasanya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi ya. Itu dia tentang 3 fakta penting. Oke, kita lanjut, kita sholat ya, soal latihan. Jadi ceritanya ini ada seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada dalam 50 cm dari permukaan akuarium. Oh, berarti kedalamannya 50 cm. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Nah, si ikan ini dalam air, massa jenisnya itu 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan tekanan hidrostatis, bukan tekanan mutlak. Maka kalau misalkan kita cari tekanan hidrostatis, maka persamaannya apa? Tadi ya, masih ingat ya, tekanan hidrostatis itu rho GH. Oke, kita ketahui dulu, H-nya itu 50 cm. Jangan lupa ubah ke meter. Berarti berapa? 0,5 meter. Massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3. Udah satuan internasional ya. Terus gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan hidrostatisnya apa? Massa jenis rho kali percepatan gravitasi ya, kali H. Rho-nya berapa? 1000, G-nya 10, H-nya berapa? Hanya 0,5. Maka dapatlah tekanan hidrostatisnya berapa? 5000 Newton per meter persegi. Nah, itulah penjelasan tentang tekanan hidrostatis. Pokoknya harus ingat ya. Jadi apa tadi? Jadi kalau misalkan orang yang bertumpuk atau apapun itu semakin dalam, jadi orang yang bertumpuk yang paling bawah itu yang paling sakit. Ingat ya, yang paling sakit. Maka semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar ya. Jadi ingat ya, tekanan hidrostatis itu dia berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar ya. Nah, itulah penjelasan tentang tekanan hidrostatis. Semoga dimengerti. See you.